Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu ada dalam ampunan, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara membahas terkait dengan ruginya seseorang dalam aktivitas sepanjang waktu seandainya seseorang itu tidaklah beriman dan saling mengingatkan dalam kesabaran, dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, mari kita terus tetap beriman, tingkatkan iman dan terus saling mengingatkan, benar dalam kesabaran, sabar dalam kebenaran. Karena waktu tidak bisa diputar, waktu tidak bisa dipercepat, tidak bisa ditinggalkan. Pergumulan manusia dengan jin itu yang pertama kesaktian, itu sudah saya bahas. Yang kedua, pergumulan manusia dengan jin itu terletak dalam ibadah. Jadi begini, sudah saya sampaikan sebelumnya bahwasanya ibadah manusia itu bernilai tinggi dibanding dengan jin. Karena jin tergiur oleh tingginya nilai ibadah manusia, maka mereka mencari cara agar bisa mengambil pahala-pahala itu, agar bisa mengambil poin-poin itu. Jadi sebenarnya jin itu sangat senang terhadap orang-orang yang rajin beribadah untuk jin Islam. Karena apa? Karena mereka bisa merampok atau mengambil pahala. Karakter jin itu parasit. Dia mengambil pahala, menghisap pahala. Jadi kalau ada seseorang yang rajin beribadah tetapi ria, kalau ada seseorang yang beraktivitas sosialnya terlihat santun, soleh, tetapi ria, maka itu di situ sudah masuk peran jin. Semisal begini, orang beribadah itu, orang yang masih rajin beribadah itu di situ belum ada masuk setan, apalagi iblis belum. Orang yang rajin beribadah itu pertama masuk adalah jin. Ketika seseorang ibadah dan membanggakan ibadahnya, itu peran jin masuk. Tidak ngapa-ngapain, ketika dia ria, maka pahalanya diambil oleh jin. Terus bagaimana caranya timbal balik dari jin kepada orang yang ria tersebut? Orang yang ria dalam beribadah, biasanya nanti jin membantu untuk membangun karisma dari orang itu. Jadi kalau ada orang yang rajin ibadahnya, kemudian dengan berpakaian yang luar biasa lah, dengan pakaian luar biasa, ibadahnya rajin, kemudian sholatnya rajin, ngajinya bagus, jin akan dengan susah payah sekuat mungkin akan membackup orang itu supaya disenangi oleh orang lain, supaya disanjung oleh orang lain, supaya diikuti, supaya dieluk-elukan, dikultuskan oleh orang lain. Apa tujuannya? Supaya orang ini ibadahnya tambah rajin, riaknya tambah tinggi. Ketika ibadahnya rajin, maka otomatis poin pahalanya tambah tinggi, tambah banyak. Tetapi ketika riaknya makin tinggi, otomatis peluang untuk mengambil pahala itu sangat besar. Nah, keriaan dalam beribadah itu sekarang sangat menonjol. Apapun sekarang menjadi salah satu tanda ria itu adalah publikasi. Hati-hati dengan publikasi.
Wah, itu kan untuk inspirasi. Tipis di situ antara inspirasi, tujuan untuk publikasi untuk inspirasi dan untuk ria itu tipis sekali. Ria itu daya rusaknya ke dalam, bukan keluar. Kalau iblis daya rusaknya keluar, kalau ria itu daya rusaknya ke dalam. Orang lain tidak terkena kalau ria, tapi dia sendiri yang rusak. Modenya mode off ke dalam. Jangan pamannya bikin status. Jangan ganggu aku lagi sholat. Atau bisa juga bikin status sedang di suatu tempat membantu membuat menjadi relawan. Pokoknya semua aktivitas dipublikasi. Tujuannya apa? Tujuannya rata-rata bukan untuk mendapatkan royalti atau bukan untuk mendapatkan uang, tetapi hanya untuk kebanggaan. Ria di situ masuk gitu loh. Semua aktivitas hidup itu di-upload, diposting. Sedang makan, sedang keluarga, keharmonisan keluarga, semuanya sedang di masjid ini, sedang tadarus di sini. Semua di-upload. Semua diposting di media sosial. Itu kecenderungan rianya sangat tinggi. Dan itu sangat didukung oleh jin. Jin senang sekali, jin muslim ya, senang sekali dengan orang yang rajin beribadah. Karena apa? Karena itu akan membuat pahala lebih banyak dan bisa dirampok lebih banyak. Dan juga jin tidak segan-segan ketika orang itu umpamanya berdoa. Ada orang yang datang sakit minta doa. Jin bantu, pasti bantu. Jin pasti bantu orang itu sembuh. So, tujuannya supaya apa? Supaya orang yang berdoa ini levelnya naik lagi. Kalau levelnya naik, rianya naik, pahalanya banyak yang dia dapat, maka pahala itu hilang, dibawa oleh dia, oleh jin itu. Itu jadi yang pertama kali masuk itu kepada orang yang rajin beribadah, kepada tokoh, terutama tokoh ya. Karena kalau orang biasa beribadah mau sombong juga bingung walaupun ada. Tapi kalau tokoh itu harus sangat hati-hati. Karena ria ini itu tidak hanya pada urusan ibadah tapi juga pada pakaian, pada perilaku dan sebagainya. Jadi jin itu ada timnya dia. Kalau orang itu levelnya tinggi, maka jin yang datang bosnya. Kemudian nanti pahalanya ditabur, dibagi-bagi ke anak buahnya. Itu di spirit real seperti itu. Jin itu tidak ada yang baik walaupun dia jin muslim. Jin yang muslim kerjanya hanya merampok pahala. Jin yang kafir, yang golongan setan, kerjanya menjerumuskan. Itu saja sudah. Dan orang yang bergumul atau berkelindan dengan jin, itu biasanya semakin tua, aura cahaya hidupnya semakin hilang karena diserap. Energinya diserap jin. Sama seperti yang bergumul dengan siluman. Energi kehidupannya, cahaya hidupnya itu diserap oleh jin. Seiring dengan penyerapan terhadap pahalanya. Jadi pahala itu diserap loh. Jadi ketika Anda sholat, itu Allah memberikan pahala. Tetapi ketika sholatnya itu ternyata bukan untuk Allah, tapi karena dia merasa bangga, maka pahala itu digeser ke jin. Karena apa yang membangun kebanggaan itu jin. Allah ridho, memang polanya begitu. Makanya ibadah itu ada bahasa begini. Kalau kita memberi kepada seseorang, hendaklah kalau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui. Tujuannya apa? Agar sodako itu tidak menimbulkan ria. Ketika sudah timbul ria, jin menghadap Allah, ya Allah ini ria buat saya aja. Karena yang menimbulkan rasa ria jin itu. Jadi yang mengganti lillah menjadi ria itu jin itu. Sekarang giveaway, ngasih, itu kan tidak ada nilainya.
membantu orang, terus menolong orang, publikasi, itu tidak ada nilainya. Kecenderungan rusaknya lebih besar daripada baiknya gitu loh. Nah, maka oleh karena itu memang bermain-main dengan jin, baik untuk kesaktian maupun untuk ibadah, itu sangat menyenangkan. Kenapa demikian? Karena ketika Anda atau siapapun yang bergumul dengan jin, itu seolah-olah mendapat bisikan, karena jin terus membisiki, datang berupa abah, embah, eyang, dan sebagainya. Jin punya cara. Kalau kita tidak bisa meng-cross check ke atas, ke langit, itu pasti terjebak di situ. Makanya di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasanya level orang Nusantara atau Indonesia ini maksimal di level jin. Yang tembus sampai ke langit 6-7 itu sangat-sangat jarang. Nah, kalau level orang Amerika itu lewat setan, lewat iblis, itu sudah masuk ke level iblis. Karena orang Indonesia baru sedikit berkarya sudah bangga, baru sedikit beribadah sudah bangga. Sama kayak orang Timur Tengah, itu levelnya jin. Belum arogan, jarang yang ada, tapi tidak banyak yang arogan. Kalau sudah arogan, sudah sombong, itu levelnya iblis. Jadi oleh karena itu mari kita melaksanakan atau yang menjalankan ibadah itu jangan sekali-kali ditempeli oleh penyakit ria. Ria ini tidak terasa. Ketika kita merasa bangga dengan diri kita, ketika kita merasa bangga dengan sanjungan karena ibadah kita, karena ketokohan seseorang tersebut, maka orang tersebut sesungguhnya sudah dirampok amal pahalanya oleh jin. Jin terus membangun karisma, terus membangun orang-orang agar menyanjung orang tersebut, sehingga orang tersebut semakin hebat, dan semakin hebat, semakin banyak pahala yang bisa dirampok oleh jin itu. Tugas jin parasit merampok amal. Itu pasti, itu mutlak seperti itu. Tidak ada yang jin yang baik, tidak ada. Jangan sekali-kali minta tolong kepada jin apapun alasannya. Karena sekali Anda minta tolong kepada jin, maka selamanya akan tersandra dengan pahala itu. Teruslah berlindung, tetaplah berlindung kepada Allah. Tetap beriman dan beramal soleh. Semua kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aktivitas yang kita lalui setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.